Bro. Oke, guys, ready ya? Oke, Bang. Ya. Malam ini, Bang. Siapa yang boleh tanya? Menanggapi hari ini pemanggilan NM dan ternyata kan sampai hari ini belum ada datang lihat atau apapun. Abang gimana tanggapan? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh ya, perlu diketahui secara bersama-sama untuk rekan-rekan media terkait perkembangan penyidikan laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh klien kami. Terakhir perkembangannya sudah dilaksanakan oleh penyidik gelar perkara, dan kemudian hasil dari gelar perkara tersebut menaikkan status 2 orang saksi menjadi tersangka. Ya, itu pertama ya. Nah, kemudian informasi yang kami dapatkan dari penyidik secara lisan bahwa diadakan pemanggilan lanjutan setelah ditetapkannya 2 orang ini menjadi tersangka, yaitu inisial NM dan inisial IM. Lalu ada permohonan dari kedua orang tersangka ini untuk meminta pengunduran hadir di penyidik sampai dengan tanggal 3 Maret 2025. Ya, itu informasi yang saya pikir teman-teman media juga sudah tahu ya. Tapi dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa asas presumption of innocence ya, asas praduga tak bersalah itu kami hormati ya. Kami sebagai penasihat hukum dari klien kami sangat menghormati itu. Tetapi penyidik dalam hal ini dilindungi dalam satu konstitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam pasal 18 memiliki kewenangan ya, memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan untuk diundurkan hadirnya kedua orang tersangka ini dapat diterima atau tidak dapat diterima. Ya, jadi kami dari penasihat hukum Dr. Reza Gladys menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini kami melihat setelah ditetapkannya kedua orang ini menjadi tersangka, salah satu tersangka berinisial NM yang melalui media sosialnya telah melakukan beberapa peristiwa-peristiwa yang kami anggap sudah melakukan pidana yang berulang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, seharusnya hari ini menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kedua tersangka ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Nah, artinya kami menyimpulkan bahwa kedua tersangka ini tidak kooperatif. Ya. Kemudian yang harus teman-teman media pahami, dari beberapa terlapor, salah satu barang bukti, ya saya buka ini ya, salah satu barang bukti yang dimiliki, yang sudah disita oleh penyidik dengan inisial Dr. O, ya, barang bukti handphone milik Dr. O itu besoknya, ya, setelah Dr. O ini dipanggil, besoknya dia melakukan permohonan pinjam pakai dan dia diizinkan ya oleh atasan penyidik. Nah, artinya unsur pertama tadi bahwa kami melihat adanya perbuatan pidana yang berulang. Kedua, kami melihat tidak kooperatifnya ya dari kedua tersangka sampai dengan pemanggilan hari ini. Ketiga, kami meragukan bahwa dengan kejadian pinjam pakai barang bukti yang dimohonkan dan diizinkan oleh atasan penyidik terkait handphone milik Dr. O ini, kami khawatirkan adanya penghilangan barang bukti. Ya, terhadap itu maka teman-teman media harus paham dari unsur subjektif yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHP sudah terpenuhi menjadi unsur objektif. Maka ini harus ditahan. Ya. Yang kedua, unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun, ini juga sudah terpenuhi. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa ya terhadap kedua tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap kedua tersangka agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara, karena ada asas equality before the law yang harus dihormati penyidik. Saya pikir demikian untuk pembuka media. Ada lagi yang lain?
Bang, bukan berandai-andai Bang, tapi kalau ini kan sudah pemanggilan ya Bang, tidak Ya. hadir, secara prosedur hukumnya kan akan penjemputan paksa. Ya. Oke. Langkah apa yang abang lakukan kalau memang misalnya ya, tidak terpenuhi semuanya? Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdit 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain sebagai contoh yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 di Pasal 41. Ya, seharusnya adanya pengawasan yang bersifat insidental dari atasan penyidik. Nah, jadi untuk ke depan kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kapolri Seki Irwasum. Demikian dia. Ada lagi? Bang, ini kalau soal kronologi sendiri maaf mengulang gitu kan. Dinky sempat ngomong bahwa kenapa adanya ini semua karena dia bilang mengantongi produk berbahayanya Dr. Reza Dulagis berupa jarum suntik kan, yang tapi tidak boleh diperdagang bebaskan. Di e-commerce itu gimana Bang? Apa klarifikasi dari dokter sendiri? Baik, jadi sebenarnya itu sudah masuk dalam materi pokok perkara ya, tapi sedikit saya sampaikan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa klien kami ini melakukan penjualan terkait produk ilegal, pertama laporkan, itu ya, laporkan. Jadi jangan berbicara masalah dia review, kemudian melakukan pengancaman. Ini kan niat dari awal sudah jelas, terstruktur. Ya, dia katakan ada produk yang ilegal, kemudian dia tidak laporkan, tetapi dilakukan review. Nah ini kan terstruktur nih, ada niatnya dari awal nih. Ya. Yang kedua, saya sampaikan dengan tegas bahwa klien kami tidak pernah ya menjual produk seperti yang disampaikan oleh tersangka dan kawan-kawannya. Ya, tapi kalaupun memang dia sudah menjual produk itu, ingat ya, yang perlu saya sampaikan, saya senggol sedikit ya materi pokok perkaranya. Produk itu dibeli, perlakuannya itu di klinik. Ya, perlakuannya di klinik, bukan seperti yang disampaikan oleh si tersangka tersebut. Ya, ada lagi? Bang, tapi dari dokter Reza sendiri ya, secara pribadi benar-benar ingin malam ini kedua orang itu ditangkap apa gimana? Oh ya jelas, jadi kan dari awal sudah saya sampaikan bahwa klien kami ini paham hukum acara. Artinya terlepas dari keinginan dia, ya. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa klien kami tidak mempunyai dendam terhadap tersangka. Tetapi karena dia paham tentang hukum acara, maka dia berharap hukum normatif, hukum acara itu terlaksana oleh penyidik. Saya pikir itu.